Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Bapak, Pak Rudi Amonangan Sirait di pelajaran fisika kelas 10. Di pertemuan kita hari ini, kita memasuki bab baru yaitu tentang getaran harmonis. Oke, ini adalah bab kita yang terakhir di kelas 10 tentang getaran harmonis. Nah, sebelumnya Bapak ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Oke? Nah, getaran harmonis. Mari kita pelajari materi ini dengan baik. Getaran, apa artinya bergetar? Bergetar itu artinya berarti melakukan gerakan bolak-balik. Nah, itulah artinya getaran harmonis melalui titik setimbangnya. Ada titik setimbangnya ya. Kalau kamu bayangkan misalnya sebuah pegas ya, kamu gantung, kemudian kamu kasih beban, terus kamu tarik ke bawah. Nah, ketika kamu tarik, kamu lepas, pasti dia naik turun, naik turun, naik turun. Nah, itu disebut dengan getaran harmonis, yaitu gerak bolak-balik melalui titik setimbangnya. Titik setimbang itu ketika dia sedang diam. Nah, itulah artinya getaran harmonis ya. Nah, jadi yang pertama mau kita bahas itu yaitu tentang hukum Hooke. Ini hukum Hooke. Apa sih tentang hukum Hooke itu? Nah, ini yaitu hubungan antara gaya yang kita berikan dengan pertambahan panjang pegas. Artinya gini, jika kamu punya sebuah pegas ya, kemudian kamu tarik. Nah, ketika kamu tarik berarti kamu memberi gaya kan? Nah, ketika kamu beri gaya, kamu tarik, berarti di situ ada simpangan. Nah, ada simpangan. Nah, kalau semakin kuat kita tarik, berarti simpangannya makin besar. Tapi kalau kita pelan kita tarik, berarti simpangannya kecil. Seperti itu. Itulah yang dibahas oleh si Hooke. Yang artinya di situ bahwa gaya itu sebanding dengan perubahan panjang pegasnya. F sebanding dengan delta X. Delta X di sini yaitu perubahan panjang pegasnya. Gitu ya. Nah, ya, itu yang dibahas oleh si Hooke. Jadi dirumuskanlah yaitu F sama dengan min K kali delta X. Nah, tanda sebanding dapat diganti dengan tanda sama dengan. Nah, itu artinya tanda sebanding ini anak ya. Oke. Nah, jadi inilah rumus daripada hukum Hooke. F sama dengan min K kali delta X. F itu gaya yang dialami pegas dan K itu konstanta pegas. Konstanta pegas itu kan beda-beda. Ada yang keras, ada yang lembek. Nah, kan itu beda-beda konstantanya itu ya, nak ya. Kemudian delta X itu adalah perubahan panjang pegas. Nah, tanda negatif di situ menunjukkan bahwa arah gaya pemulih. Gaya pemulih itu ngerti maksudnya? Ketika kita tarik dia ke bawah, berarti gaya pemulihnya itu kemana? Ke atas. Nah, itulah makanya dia kan berlawanan arah. Makanya tandanya negatif. Seperti itu ya, nak ya. Oke, kita bahas ke contoh soal langsung. Dalam keadaan bebas, panjang sebuah pegas adalah 20 cm. Nah, ini panjang mula-mulanya. Berarti ini X0-nya ya, nak ya. Oke. Jika kemudian pegas tersebut diberi gaya sebesar 100 Newton. Ini F-nya. Panjangnya menjadi 22 cm. Nah, ini X-nya. Ya, ini X-nya. Hitunglah panjang pegas tersebut jika diberi gaya 250 Newton. Ketika dia diberi gaya 100 Newton, ternyata panjangnya jadi 22. Padahal panjang mula-mulanya 20. Nah, berarti berapa ini? Perubahan panjangnya 22 ke 20 berarti berapa? Berarti 2 cm. Nah, jadi perubahan panjangnya delta X-nya 2 cm. Awalnya 20, dia menjadi 22, berarti 2 cm ya. Nah, kalau 100 Newton, berarti kalau 250 Newton kira-kira jadi berapa cm nih? Kira-kira jadi berapa sentimeter? Nah, itulah yang mau kita cari. Jadi yang pertama harus kita cari itu apanya, Pak? Ini konstanta pegasnya. Kita cari dulu K-nya. Dari mana? Dari rumus hukum Hooke tadi. F sama dengan K kali delta X. Nah, ya kan? F sama dengan K. Delta X itu adalah panjang akhir dikurang panjang awal. Jadi F-nya kan 100 Newton. K, X-nya ini 20 cm dan 22 cm. Ini kita rubah ke meter dulu ya, nak. Berarti kalau 22 cm jadi 0,22. Kalau 20 cm berarti menjadi 0,2. Gitu ya, nak ya. Nah, berarti 0,22 dikurang 0,2 kan 0,02 seperti yang kita cari tadi, yaitu 2 cm atau 0,02 meter. Nah, maka K sama dengan 100 Newton dibagi 0,02. 100 dibagi 0,02 dapatlah 5000 Newton per meter. Nah, dapat konstantanya. Sekarang barulah kita cari
nilai X-nya pada gaya 250 Newton. Nah, sama kembali ke rumus hukum Hooke. F sama dengan K X kurang X0. Nah, di sini K-nya sudah dapat. Nah, ini nilai K itu kita gunakan dari sini tadi. Makanya yang pertama kita cari itu K-nya. Berarti F-nya 250. Kalau ini kan tadi 100. Kalau ini sekarang F-nya 250 gitu ya. Nah, konstanta pegas itu tidak pernah berubah. Nah, itu artinya ya. Makanya kita cari dulu K-nya. Jadi K-nya 5000. X kurang X0. X0-nya kan tadi 20 cm atau 0,2. Oke, berarti 250. Nah, 5000 kali X, 5000X. 5000 kali 0,2 berarti 1000. Oke. Nah, min 1000 ini pindahkan ke kiri, berarti jadi positif. Berarti 1000 ditambah 250, dapatlah 1250 sama dengan 5000X. Nah, maka X sama dengan 1250 dibagi 5000. Nah, ini kita bagi dapatlah 1/4 meter. 1/4 meter itu kan 0,25 meter. 0,25 meter itu berapa sentimeter? 25 sentimeter. Seperti itu. Paham ya? Oke, itu mengenai hukum Hooke. Kita masuk ke persamaan simpangan getaran. Nah, yang pertama kita harus tahu itu yaitu kecepatan sudut. Nah, apa arti kecepatan sudut? Nah, dalam materi kita hari ini yaitu kecepatan sudut yaitu besar sudut tempuh dibagi dengan waktu. Artinya kecepatan sudut berarti dia melakukan gerak melingkar. Nah, itu kecepatan sudut ya, Nak ya. Jadi kecepatannya ketika dia berpindah dibagi selang waktu. Nah, ngerti ya, Nak ya? Nah, jadi kecepatan sudut itu yaitu sudut dibagi waktu. Nah, sudut itu kan simbolnya theta atau alfa atau gamma, itu sama aja ya, Nak ya. Itu simbol sudut. Jadi theta dibagi T. Nah, satu putaran, kalau misalnya kita anggap satu putaran, nah ini di pelajaran matematika kita sudah tahu bahwa satu putaran itu nilainya berapa? 360 derajat atau itu sama dengan 2 V radian. Oke, 2 V radian. Nah, kemudian T-nya ini kenapa jadi T besar, Pak? Nah, artinya di situ satu putaran berarti itu artinya satu periode. Nah, itu artinya satu periode. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran penuh. Nah, itu periode. Nah, jadi di sini diganti T kecilnya menjadi T besar. Ini T periode. Oke? Nah, jadi omega ini bacanya omega, kecepatan sudut sama dengan 2V per T. Nah, 2V dibagi periode. Nah, 1 dibagi periode atau 1 per T itu sama dengan frekuensi. Nah, jadi frekuensi itu kebalikan dari periode. Dan periode itu kebalikan dari frekuensi. Jadi, T itu sama dengan 1 per F. Dan F itu sama dengan 1 per T. Nah, kebalikannya. Paham ya? Seperti itu, Nak ya. Oke. Nah, jadi sini 2V per T dan 2VF. Inilah rumus dari omega atau kecepatan sudut. Paham ya? Lanjut. Nah, apakah arti getaran? Nah, ini mari kita bahas apa artinya getaran itu ya. Ini kita baru masuk. Nah, getaran itu adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik setimbangnya. Nah, ini titik setimbangnya ketika dia berada di tengah. Nah, dia kan naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, itulah artinya getaran. Artinya gerak bolak-balik. Ya, ini seperti sebuah selingki. Nah, ini selingki. Dan ini seperti sebuah getaran air. Nah, dan ini seperti sebuah getaran pada gelombang bunyi. Nah, ya, seperti itu. Nah, ini bergetar. Nah, jadi kalau misalnya ada sebuah pegas, ya, sebuah pegas, kemudian di sini ada sebuah kertas kita buat berjalan, maka pegas tersebut jika kita tancapkan sebuah pulpen akan membuat sebuah gambar pada kertas tersebut seperti pola gelombang. Ah, ini dia. Nah, ini dia pola gelombang. Nah, bisa kamu bayangkan ya, Nak ya? Bisa kamu bayangkan ya? Nah, seperti itu. Nah, persamaan simpangan getaran. Nah, apa artinya simpangan? Simpangan itu yaitu jarak yang ditempuh oleh sebuah titik dari titik setimbangnya. Ah, itu ya. Artinya gini. Nah, tadi kan dia bergetar. Nah, ini kan setiap titik kan berbeda-beda. Setiap titik ini berbeda-beda. Nah, itulah simpangannya. Oke? Nah, misalnya seperti pada gambar ini. Nah, ini. Ini adalah posisi setimbangnya. Ini posisi setimbangnya. Inilah titik 0. Ya. Oke. Inilah pegasnya tadi. Ini ibarat seperti gambar tadi ya. Ini pegas tadi. Nah, ini posisi setimbangnya. Nah, ini adalah simpangannya. Ini bisa kamu lihat ya. Ini adalah simpangannya. Nah, artinya simpangan itu adalah jarak pada
jarak yang ditempuh pada titik setimbangnya ya. Dari titik setimbangnya. Nah, ini. Nah, sedangkan ini dari titik 0 sampai kemari, nah itu namanya amplitudo. Dari sini sampai kemari itu amplitudo. Nah, amplitudo. Amplitudo itu seperti setengah dari setengah dari diameternya atau jari-jarinya. Ngerti ya? Atau jari-jarinya. Oke? Nah, bagaimana bentuk persamaan simpangan sebenarnya, Pak? Nah, ini dia. Persamaan simpangan itu ini. Ini yang ada gambar segitiga nih. Nah, nih. Oke, jadi kita buat seperti ini. Nah, disinilah sudutnya ya. Ini sudutnya. Oke. Nah, inilah yang namanya simpangan. Nah, inilah simpangan namanya. Ini Y, simpangan ya. Oke. Nah, dari sini kemari itu adalah amplitudo. Nah, ini dari sini kemari adalah amplitudo, yaitu jari-jarinya. Nah, ya, setengah dari diameter, itu amplitudo. Nah, berdasarkan persamaan trigonometri, ingat, sin demi kosami tandesa. Sin demi itu artinya depan per miring. Tahu nggak depan mana? Nah, ini kalau misalnya segitiga siku-siku ya, nak ya. Nah, oke. Nah, kalau di depan siku-siku itu namanya depan. Nah, kalau ini namanya miring. Kalau ini namanya samping. Ya, jadi sin demi depan per miring. Depan per miring berarti Y per A. Jadi sin theta itu sama dengan Y per A. Itu di matematika nanti kamu pelajari ya. Oke. Nah, maka Y itu sama dengan A sin theta. Kalau kita balik, ngerti ya? Ini kita kali silang. Maka A sin theta. Y sama dengan A sin theta. Paham ya? Oke, nah inilah jadinya sebuah persamaan simpangan. Ingat itu, Y sama dengan A sin theta. Nah, jika diketahui sudut awalnya, maka di sini tinggal buat aja A sin buka kurung theta ditambah theta 0. Nah, jika sudut awalnya diketahui. Tapi kalau dia pada titik 0, berarti theta 0-nya itu sama dengan 0, gitu. Nah, theta itu kan sama dengan omega dikali T, ya. Nah, seperti yang tadi kita sudah bahas, ya. Yang tadi kita buat tadi omega sama dengan theta per T. Maka theta sama dengan omega kali T. Nah, tinggal gitu aja. Nah, omega itu apa? Omega itu yaitu 2pi per T. Nah, tadi sudah kita bahas. Omega itu adalah 2pi dibagi periode atau 2pi dikali frekuensi. Ya, ini dia. Jadi bisa ini persamaan simpangannya. A sin 2pf kali T. Nah, jika diketahui sudut awalnya, ingat, tinggal buat aja sini plus minus theta 0. Gitu aja. Paham ya? Oke, inilah sebuah persamaan simpangan. Oke, keterangannya. Y itu adalah simpangan, satuannya bisa meter, sentimeter, yang penting satuan dari panjang ya, tapi biasanya meter. Kemudian A itu amplitudonya, simpangan terjauh. Ya, T itu T kecil adalah waktu dan T besar itu periode. Ingat, bedakan ya, T kecil waktu, T besar itu periode. Satuannya sama-sama sekon. Kemudian F itu adalah frekuensi, satuannya hertz, dan omega adalah kecepatan sudut atau frekuensi sudut, satuannya radian per sekon. Oke? Nah, ada juga yang disebut dengan simpangan maksimum. Nah, simpangan maksimum itu apa sebenarnya, Pak? Simpangan maksimum itu yaitu amplitudonya, ngerti ya? Nah, jadi gini dah. A sin theta, Y sama dengan A sin theta. Berarti A sin omega kali T. Nah, inilah persamaan tadi ya. Nah, jika nilai sin tetanya itu maksimum, harus berapa, Pak? Berarti sin paling tinggi. Sudut paling tingginya itu tadi berapa? Ya 90 derajat. Ngerti ya? Berarti sin 90 itu berapa? Sin 90 itu ya 1. Ngerti ya? Amplitudo itu kan simpangan terjauh. Berarti yang terjauh itu sudutnya berapa? 90 derajat. Berarti sin 90 itu 1. Berarti nilai Y maksimum, simpangan maksimum itu sama dengan amplitudonya. Paham ya? Oke, kita sekarang masuk ke contoh soal. Oke? Sebuah pegas bergetar dengan persamaan simpangan Y sin 100 Vt. Oke, tentukanlah amplitudo, frekuensi, dan periode getaran tersebut. Oke, kita tulis yang diketahui. Nah, yang diketahui itu yaitu Y-nya sin 100 Vt. Nah, Pak, di sini sebenarnya ada 1. Benar, di sini ada 1, tapi tidak ditulis. Ingat, 1 itu selalu tidak ditulis. Nah, berarti di situ Y sama dengan 1 sin 100 Vt. Nah, bentuk persamaan simpangan tadi apa? Nah, Y sama dengan A sin omega T. Nah, berarti A ini berapa? 1. 100 pi ini berapa? Omega. Ngerti ya? Berarti omeganya itu 100 pi dan amplitudonya itu 1. Udah dapat satu pertanyaan kita jawab. Jadi amplitudonya itu yaitu 1 meter. Oke? Frekuensi dan periodenya berapa? Nah, dari omega. Apa tadi rumus omega? 2 pi kali F. Maka F sama dengan,
kita masukkan omeganya 100 pi. Nah, ini kan omeganya 100 pi. 2 pi F, maka F sama dengan 100 pi dibagi 2 pi. 100 dibagi 2, 50. Jadi 50 Hz. Periodenya berapa? Nah, periode itu kebalikan dari frekuensi. Seperti yang Bapak katakan tadi. T sama dengan 1 per F. Berarti 1 per 50. Nah, ngerti ya? F sama dengan 1 per T. Nah, ingat itu kebalikan. Yaitu dapatlah 1 per 50 yaitu 0,02 sekon. Nah, jadi dapatlah yang ketiganya ya. Amplitudonya 1 meter, frekuensinya 50 Hz, dan periodenya 0,02 sekon. Contoh yang kedua. Sebuah benda melakukan gerak harmonik dengan periodenya, ini T-nya, T besar sudah dapat 12 sekon. Berapakah waktu minimum? Nah, ini T kecil berarti yang tanya. Yang dibutuhkan agar simpangannya sama dengan setengah akar 3. Nah, ini Y-nya. Y-nya dari amplitudonya. Oke, kita jawab. Diketahui periodenya 12 sekon, Y-nya setengah akar 3 amplitudo. Ya. Ditanya adalah T-nya. T kecil ya. Oke, yuk kita jawab. Yuk. Kita masukkan ke dalam persamaan simpangan. Y sama dengan asin 2V per T kali T kecil. Nah, ini tadi sudah ada ya persamaan simpangan ya. Yang diketahui tadi periodenya 12 sekon dan Y-nya setengah akar 3 dari amplitudo. Oke. Yuk kita masukin. Y-nya setengah akar 3 amplitudo. Amplitudonya ya tetap amplitudo sin 2V. T-nya masukkan T besarnya 12 dikali T. Nah, ini kan A dengan A habis. Berarti tinggal setengah akar 3 sama dengan sin 2V per 12 kali T. Nah, ini dia. Nah, sin 2V, ingat 2V itu berapa? Nah, ini biar Bapak ingatkan kembali. 2V itu yaitu 360 derajat. Berarti kok nilai 1V itu berapa? 180 derajat. Ingat. Oke. Nah, jadi 2V ini kita ganti menjadi 360. Jadi 360 per 12. 360 dibagi 12 dapatlah 30. Oke. Nah, jadi setengah akar 3 sama dengan sin 30T. Maka sin 30T sama dengan setengah akar 3. Oke. Maka 30T sama dengan arcus sinus. Arcus sinus itu artinya sin pangkat min 1. Kebalikan dari sin. Nah, ini kamu bisa coba di kalkulator sebenarnya ya. Tapi ini harus kamu tahu sudut-sudut istimewa. Nah, ini di pelajaran matematika ada nih sudut-sudut istimewa. Ya, trigonometri ya. Berarti kebalikan dari sin 30, setengah akar 3. Nah, berarti sin setengah akar 3 itu berapa? Yaitu 60 derajat. Berarti 30T sama dengan 60 derajat. Oke? Maka T sama dengan 60 derajat dibagi 30. Berapa? Ya 2 sekon. Oke? Paham ya? Nah, itulah periodenya. Oke? Baik. Nah, mungkin itu aja dulu materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Nanti Bapak kasih latihan soal harus kalian kerjakan. Ya nak ya. Nah, semoga kalian dapat memahaminya. Demikian pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi. Selamat pagi.